Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Handia Putra Yudatama. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang industri kimia anorganik, yaitu asam klorida, amonia, asam sulfat, dan asam nitrat. Definisi dari kimia industri. Industri merupakan suatu proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang berguna atau mempunyai nilai tambah, serta produk tersebut dapat digunakan secara langsung oleh konsumen sebagai pengguna akhir, dan produk tersebut disebut sebagai produk akhir. Selain itu, produk dari industri tersebut dapat juga digunakan sebagai bahan baku oleh industri lain yang disebut juga sebagai produk antara. Sedangkan kata kimia dapat diartikan sebagai suatu proses di mana sebelum dan sesudah proses terjadi perubahan identitas kimia yang ditandai dengan perubahan unsur-unsur penyusunnya dan atau perubahan massa molekul atau struktur molekulnya, di mana proses tersebut pada umumnya disebut dengan reaksi kimia. Nah, ini asam klorida ya. Merupakan larutan jernih tidak berwarna dari hidrogen klorida dalam air atau HCl. Merupakan mineral kuat yang banyak digunakan dalam industri. Dalam skala industri, HCl biasa diproduksi dengan konsentrasi 38%, namun saat dikirim ke pengguna industri, konsentrasinya diturunkan menjadi 32-34%. Manfaat dari asam klorida yaitu asam klorida ini biasanya digunakan pada industri logam untuk menghilangkan karat atau kerak pada besi oksidasi dari besi atau baja. Yang kedua, sebagai pembuatan bahan baku vinil klorida, yaitu monomer pembuatan plastik polivinilklorida. HCl merupakan bahan baku pembuatan besi 3 klorida atau FeCl3 dan polyaluminium klorid atau PaC, yaitu bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku koagulan dan flokulan. Koagulan dan flokulan digunakan pada pengolahan air. Selanjutnya, asam klorida dimanfaatkan pula untuk mengatur pH keasaman air limbah cair industri sebelum dibuang ke badan air penerima. Ini reaksi pembentukan asam klorida. Dalam industri asam klorida dibuat berdasarkan bahan baku. Yang pertama ada garam dapur, yang kedua asam sulfat pekat, yang ketiga batu bara atau bahan bakar. Macam-macam proses pembuatan HCl. Yang pertama proses salt sulfuric acid, yang kedua ada proses Hargreaves, yang ketiga ada proses direct synthetic hidrogen dan klorin, yang keempat ada recovery byproduct. Nah, proses salt sulfuric acid, garam dapur dengan asam sulfat pekat dimasukkan dalam wadah besi tuang yang dilengkapi pengaduk. Pada suhu kamar, reaksi yang terjadi NaCl tambah H2SO4 menjadi NaHSO4 plus HCl. Pada suhu panas, reaksi yang terjadi maka 2 NaCl plus H2SO4 menjadi 2A Na2SO4 plus 2HCl. Yang kedua ada proses direct synthetic hidrogen dan klorin. Proses ini mereaksikan hidrogen dengan klorin secara langsung dalam reaktor. HCl yang dihasilkan mempunyai konsentrasi yang relatif tinggi. Gas HCl yang dihasilkan diturunkan temperaturnya dalam suatu cooler. Gas tersebut kemudian dipisahkan dari gas-gas inert lain dan dari suatu absorber, sehingga produk yang didapat mempunyai kemurnian yang tinggi. Selanjutnya ada amonia. Amonia atau NH3 merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting bagi kehidupan, terutama sebagai bahan
bahan pembuatan pupuk dan sebagai pelarut yang baik untuk berbagai senyawa ionik dan senyawa polar. Karakteristiknya, amonia dalam suhu kamar berwujud gas yang tidak berwarna, memiliki bau yang sangat menyengat dan mempunyai rasa seperti logam alkali atau sabun. Ketika dihirup, bisa membuat air mata mengalir. Dasar teori pembuatan amonia dari nitrogen dan hidrogen ditemukan oleh Fritz Haber tahun 1908, seorang ahli kimia dari Jerman, sedangkan proses industri pembuatan amonia untuk produksi secara besar-besaran ditemukan oleh Charles Bosch, seorang insinyur kimia yang juga dari Jerman. Manfaat dan kegunaan amonia. Amonia umum digunakan sebagai bahan pembuat obat-obatan. Amonia yang dilarutkan di dalam air dapat digunakan untuk membersihkan berbagai perkakas rumah tangga. Terus, zat ini juga digunakan sebagai campuran pembuat pupuk untuk menyediakan unsur nitrogen bagi tanaman. Selanjutnya, sebagai pendingin atau refrigeran pada pabrik es. Terus, untuk membuat hidrasin N2H4 untuk bahan bakar roket. Terus, untuk membuat senyawa-senyawa amonium. Reaksi pembentukan amonia. Amonia dibuat dengan proses Haber-Bosch pada suhu 370–540 derajat Celcius dan tekanan 10 atm dengan menggunakan katalis Fe3O4. Katalis berfungsi untuk memperluas kisi dan memperbesar permukaan aktif, sedangkan suhu tinggi dilakukan untuk mendapatkan laju reaksi yang diinginkan. Reaksinya N2G tambah 3H2G menjadi 2NH3G. Dalam skala laboratorium, amonia dibuat dengan mereaksikan garam amonium dengan basa kuat sambil dipanaskan. Maka reaksinya NH4Cl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2OH plus NH3. Selanjutnya ada asam sulfat. Asam sulfat mempunyai rumus kimia H2SO4 merupakan asam mineral yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua kepekatan. Di atmosfer, zat ini termasuk salah satu bahan kimia yang menyebabkan hujan asam. Memang tidak mudah membayangkan bahwa bahan kimia yang sangat aktif seperti asam sulfat juga merupakan bahan kimia yang paling banyak dipakai dan merupakan produk teknik yang amat penting. Zat ini digunakan sebagai bahan untuk pembuatan garam-garam sulfat dan untuk sulfonasi, tetapi lebih sering dipakai terutama karena merupakan asam anorganik yang agak kuat dan murah. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan asam sulfat. Asam sulfat merupakan komoditas kimia yang sangat penting. Produksi asam sulfat suatu negara merupakan indikator yang baik terhadap kekuatan industri negara tersebut. Kegunaan asam sulfat yaitu satu kegunaan utama, 60% dari total produksi di seluruh dunia asam sulfat adalah dalam metode basah produksi asam fosfat yang digunakan untuk membuat pupuk fosfat dan juga trinatrium fosfat untuk deterjen. Yang kedua ada asam sulfat digunakan dengan jumlah yang besar oleh industri besi dan baja untuk menghilangkan oksidasi karat dan kerap air sebelum dijual ke industri otomobil. Yang ketiga, asam sulfat juga memiliki berbagai kegunaan di industri kimia. Sebagai contoh, asam sulfat merupakan katalis asam yang umumnya digunakan untuk mengubah sikloheksanoksim menjadi kaprolaktam yang digunakan untuk membuat nilon. Adapun bahan baku dan proses pembuatan asam sulfat, bahan baku yang digunakan yaitu belerang atau sulfur, kemudian bahan pendukung seperti vanadium pentaoksida dan air H2O. Proses-proses pembuatan asam sulfat dilakukan dengan cara proses kamar timbal dan proses kontak. Di mana proses kamar timbal, tahap-tahap reaksi dari proses kamar timbal adalah sebagai berikut.
ada fase gas 2NO tambah NO2 menjadi 2NO2. Fase gas liquid interface SO ditambah H2O menjadi H2SO3. H2SO3 ditambah NO2 menjadi H2SO3 kali NO2 atau disebut asam nitrosulfat atau asam ungu. 2H2SO3 NO2 ditambah setengah O2 menjadi H2O ditambah HSO3 NO2. HSO3 NO2 ditambah SO2 ditambah H2O menjadi 2 dalam kurung HSO3 NO2 ditambah H2SO3. Fase liquid H2SO3 ditambah NO2 menjadi H2SO4 ditambah NO3. 2HSO3NO2 ditambah H2O menjadi 2H2SO4 dan NO plus NO2. HSO3 NO2 ditambah NO3 menjadi 2NHO2 ditambah H2SO4. Reaksi overall SO2 ditambah SO ditambah H2O menjadi H2SO4 atau H sama dengan min 54,500 Kal. Selanjutnya ada proses kontak. Proses kontak dikembangkan oleh Philip tahun 1831 di Inggris. Suhu reaksi pada ini 420 sampai 450 derajat Celcius. Katalis PT P205 Fe2O3 berupa padatan. Reaksi yang terjadi pada proses kontak. Dalam proses kontak ini sulfur dioksida SO2 dioksida menjadi SO3 dan kemudian SO3 direaksikan dengan air. Sulfur dioksida didapat dari pembakaran sulfur atau S5 dan O2 menjadi SO2G. Peleburan pemanasan besi 2 sulfida 4 FeS ditambah 7O2 menjadi 2Fe2O3S ditambah 4SO2. Pembakaran hidrogen sulfid 2H2SG ditambah 3O2G menjadi SOG dan ditambah 2H2O. Oke, selanjutnya ada asam nitrat. Senyawa kimia asam nitrat adalah sejenis cairan korosif yang tidak berwarna dan merupakan asam beracun yang dapat menyebabkan luka bakar. Sebagaimana asam pada umumnya, asam nitrat bereaksi dengan alkali, oksida basa, dan karbonat untuk membuat garam seperti amonium nitrat. Karena memiliki sifat mengoksidasi, asam nitrat pada umumnya tidak menyumbangkan protonnya atau tidak membebaskan hidrogen pada reaksi dengan logam dan garam yang dihasilkan biasanya berada dalam keadaan teroksidasi lebih tinggi. Manfaat dan kegunaan asam nitrat yaitu bahan baku pembuatan peledak, proses pemurnian logam, produksi zat warna, obat-obatan, pestisida, deterjen, dan nitrasi selulosa. Selanjutnya ada pupuk, kembang api, oksidator untuk roket, korek api, dan pengawet makanan. Pelarut logam mulia, membersihkan kerak kalsium dan magnesium yang menempel di dalamnya, serta pembuatan nitrogliserin. Adapun proses pembentukannya dari asam nitrat yaitu proses pembentukan asam nitrat dengan metode Ostwald. Amonia diubah menjadi asam nitrat dalam 2 tahapan. Amonia dioksidasi atau dalam arti dibakar melalui pemanasan dengan oksigen dengan adanya katalis seperti platinum dengan 10% rhodium untuk membentuk oksida nitrat dan air. Langkah ini sangat eksotermis di mana reaksi kimianya 4NH3G ditambah 5O2G menjadi 4NOG ditambah 6H2OG di mana sigma H-nya menjadi 905,2 kJ.
Tahap 2 melibatkan dua reaksi dan dilakukan dalam peralatan absorpsi yang mengandung air. Oksida nitrat awalnya dioksidasi lagi untuk menghasilkan nitrogen dioksida. Gas ini kemudian mudah diserap oleh air, menghasilkan produk yang diinginkan atau asam nitrat meskipun dalam bentuk encer, sekaligus mengurangi sebagian kembali ke oksida nitrat. Reaksi kimianya 2NOG ditambah O2G menjadi 2NO2G, di mana sigma H sama dengan 114 Kg per mol. Selanjutnya 3NO2G ditambah H2O menjadi 2HNO3 Aki dan ditambah NOG, di mana sigma H-nya 117 Kg. Dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.